Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah, adakah rasisme dalam gereja kita? Firman Tuhan terambil dari Galatia 3 ayat 26-29. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di Amerika Serikat, sekarang ini sedang terjadi krisis kemanusiaan yang sangat hebat dengan terbunuhnya George Floyd di lutut seorang polisi yang bernama Derek Chauvin. Akibat tewasnya George Floyd, seorang pria berkulit hitam oleh seorang polisi berkulit putih, segera mendapat respon yang luar biasa di seantero Amerika Serikat dengan demonstrasi besar-besaran dari masyarakat dengan latar belakang ras yang berbeda. Mereka mengecam tindakan rasisme yang masih marak dan berulang kali terjadi di sana sampai hari ini. Kecaman pun datang dari dunia internasional. Nah, saudaraku, apa sih rasisme itu? Menurut Wikipedia, rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Rasisme telah menjadi faktor pendorong diskriminasi sosial, segregasi, dan kekerasan rasial, termasuk yang terburuk yaitu genosida. Politisi sering menggunakan isu rasial untuk memenangkan suara demi keuntungan pribadi atau kelompoknya. Di masa lalu, saudara, seorang pahlawan nasional India bernama Mahatma Gandhi pernah sangat rindu untuk menjadi seorang Kristen setelah ia mempelajari Alkitab dan ajaran-ajaran Kristus ketika ia menjadi seorang pengacara di Afrika Selatan. Namun sayangnya, ketika Gandhi hendak masuk ke sebuah gereja yang dekat dengan rumahnya, ia ditolak oleh seorang penerima tamu berkulit putih dan penatua gereja dengan mengatakannya kafir yang tidak layak untuk masuk. Itu sebabnya Gandhi kemudian berkata, "Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda." Nah, saudara yang terkasih, saya sendiri pernah beberapa kali menyaksikan rasisme berlangsung di gereja Tuhan. Hal-hal yang sederhana saja. Misalkan, barusan beberapa jam sebelum saya menyiapkan materi ini, seorang rekan hamba Tuhan japri ke saya. Dia mengcrop foto rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kenal juga. Mereka sedang kongko-kongko gitu. Mereka lagi ngopi-ngopi kali. Lalu saya tanya, kenapa brother nggak ikut gabung di situ? Dan dia bilang, saya nggak diajak bro, karena katanya saya orang ini. Dia menyebut nama rasnya atau sukunya. Di lain kesempatan, saya mendengar seorang wanita aktivis gereja berkata, kalau mengambil pembantu, jangan orang dari situ. Ia menyebut nama ras atau sukunya, karena mereka itu suka nyolong. Saya juga pernah mendengar seorang hamba Tuhan dari suatu gereja berkata, dalam rangka pemilihan pimpinan daerah gerejanya, ia berkata begini, kita harus memenangkan si A daripada si B. Ia menyebut nama kedua kandidat, karena di daerah ini kan, dia menyebut nama rasnya, kita yang mayoritas. Nah, saudara perhatikan, ternyata masih banyak lagi rasisme yang dapat saya saksikan, baik itu dalam konteks guyonan sampai masalah yang serius di dalam gereja. Tapi ini ternyata memang ada, saudaraku. Kelihatan kecil, sepele gitu ya, tetapi sebetulnya itu bentuk rasisme, saudara. Mungkin perkataan maupun tindakan rasialis yang terjadi dalam gereja tidak separah yang kita saksikan di televisi atau medsos seperti yang terjadi di dalam atau luar negeri. Namun demikian, sekecil apapun itu, tetaplah rasisme yang sadar atau tidak sadar telah meruntuhkan kesatuan tubuh Kristus dengan membangun kekuatan ras yang dianggap lebih kuat, mayoritas, dan dominan dalam gereja. Kembali ke ayat pokok. Perhatikan saudara. Rasul Paulus menegaskan bahwa status semua orang yang beriman kepada Kristus dan dibaptis di dalam Dia adalah anak-anak Allah. Ayat 26 sampai 27.
Itu dari Galatia pasal 3 ya. Dalam status anak-anak Allah inilah Paulus meruntuhkan hegemoni orang Kristen Yahudi yang merasa lebih superior dan lebih berhak menerima janji Allah, dengan Paulus memproklamirkan bahwa semua orang Kristen dari latar belakang ras, status sosial, dan jenis kelamin yang berbeda, semuanya satu di dalam Yesus Kristus. Di ayat ke-28 dapat kita bandingkan dengan Kolose pasal 3 ayat 11. Di sana dikatakan gak ada lagi orang Yahudi, gak ada orang Skit, gak ada orang barbar. Nah, ini orang-orang yang dianggap orang-orang yang mengerikan. Tetapi ketika mereka terima Kristus, mereka itu adalah satu di dalam Kristus, satu tubuh Kristus, sama-sama anak-anak Tuhan. Dan semua yang di dalam Kristus adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ayat 29. Saudaraku, hal tersebut merupakan penggenapan dari perjanjian Allah dengan Abraham dalam Kejadian pasal 17. Dalam perjanjian itu, Allah menegaskan bahwa dari pihaknya, Abraham akan menjadi bapa bangsa-bangsa di mana raja-raja berasal, dan Tuhan akan menjadi Allahnya, dan Allah keturunannya untuk selama-lamanya di negeri yang Tuhan janjikan. Ayat 4-8, Kejadian 17 itu. Dari pihak Abraham, ia harus memegang perjanjian Tuhan, yaitu keturunannya yang laki-laki haruslah disunat. Demikian juga dengan semua laki-laki yang dibeli dengan uang alias budak, semuanya harus disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal dengan Allah. Ayat 9-13. Lalu, laki-laki yang tidak disunat, Tuhan bilang mereka semua harus mati, karena mereka tidak memegang perjanjian Tuhan. Ayat 14. Nah, kemudian kita kembali ke perjanjian baru. Menurut Kolose pasal 2 ayat 11-14, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit telah diselamatkan dari dosa sebagai pengganti sunat lahiriah. Jadi, perjanjian Allah dengan Abraham dalam Kejadian 17 mengenai yang disunat akan hidup dan yang tidak disunat akan mati, sekarang tidak berlaku lagi karena telah diganti dengan salib Kristus. Jadi tidak boleh lagi ada orang Kristen Yahudi merasa lebih hebat dari ras lainnya, karena yang sekarang yang menjadi patokan ialah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Galatia 3 ayat 26-29 tadi sebagai ayat pokok kita. Nah saudara, setelah mempelajari apa yang saya bahas, apakah saudara pernah melihat rasisme di gereja saudara? Jika ya, saudara dapat menegur pelaku rasisme dengan kasih dan ramah. Atau mungkin saudara yang pernah mengalami pelecehan rasial oleh sesama anggota jemaat? Jika ya, berarti saudara yang harus mengampuni pelaku rasisme itu dalam kasih Kristus. Lalu, apakah saudara sendiri ternyata pernah melakukan tindakan rasisme kepada sesama anggota jemaat, baik sengaja atau tidak sengaja? Jika ya, mari saudara memohon pengampunan Tuhan. Dan jika ada kesempatan, minta maaflah kepada orang yang pernah saudara sakiti ketika ada perkataan atau perbuatan yang sifatnya rasis gitu ya. Marilah kita semua menjadi tubuh Kristus yang solid, terlepas dari ras kita. Amin saudara. Tapi saya berharap kiranya rasisme memang yang mengerikan ini, meskipun kelihatannya sepele dan halus, tetapi semoga tidak ada dalam gereja kita. Kita doakan sama-sama saudara. Dan kita juga jaga diri kita agar tidak melakukan tindakan rasisme. Demikianlah renungan hari ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tetap percaya, tetap bersyukur, dan tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, setelah kami dengarkan firman-Mu, maka kami menjadi sadar Tuhan betapa berbahaya dan mematikannya tindakan rasisme itu. Meskipun itu mungkin hanya lewat perkataan, tapi kami telah berbuat. Kalau memang kami pernah berbuat, ternyata mungkin kami telah menyakiti orang lain Tuhan, meskipun mereka tidak mengungkapkannya. Tetapi Tuhan, kalau kami pernah melakukan tindakan rasisme kepada sesama kami, anggota tubuh Kristus khususnya, ampuni kami ya Bapa. Dan sekiranya kalau ada orang yang pernah melakukan pelecehan rasial kepada kami, maka Tuhan ampunilah mereka sebagaimana Tuhan mengampuni kami. Bapa dalam sorga, kiranya Tuhan, kami semua sebagai anggota tubuh Kristus, kami senantiasa ingat bahwa tidak ada yang lebih spesial ras kami di dalam gereja
selain kami satu tubuh Kristus, di mana Yesus Kristus adalah pusat penyembahan kami. Yesuslah yang harus menjadi pokok daripada apa yang kami anggap itu hebat. Bukan kami yang hebat, bukan ras kami, hanya Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, karuniakanlah kasih-Mu, kasih karuniamu yang melimpah, agar setiap kami Tuhan dapat senantiasa berangkulan dari ras manapun kami. Ketika kami sudah dalam satu gereja, berarti kami sudah di dalam satu tubuh Kristus, satu perjanjian Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengikat kami, supaya kami semakin solid, semakin giat bersatu, khususnya di masa-masa sukar ini. Kami tetap saling mendukung satu dengan yang lain, kami tetap dapat saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapa, kami berdoa kepada setiap anggota jemaat di gereja kami yang saat ini mereka dalam masa-masa sulit. Mereka mungkin mengalami sakit, bahkan mungkin ada yang terkena COVID-19. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Dan jika juga ada penyakit-penyakit lain yang diderita oleh jemaat-Mu saat ini, Tuhan juga tolong sembuhkan mereka. Dan Bapa, hamba berdoa juga bersama-sama dengan jemaat-Mu, kiranya Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang saat ini sedang mulai melakukan aktivitasnya kembali, kiranya semuanya Tuhan menjalankan protap dari pemerintah, protap kesehatan, agar mereka dalam berkarir kembali, berkarya kembali, berusaha kembali. Mereka bukan hanya kembali mendapatkan kemajuan atau keberhasilan dalam pekerjaan, bahkan mendapat gaji, mendapat keuntungan, tetapi mereka juga dengan hikmat-Mu, mereka juga tetap mendapatkan kesehatan yang baik karena dengar-dengaran kepada pemerintah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa atas bangsa ini, kiranya tangan-Mu senantiasa terus terulur, agar semakin Tuhan dipulihkan, dijamah orang-orang di Indonesia, agar mau patuh juga terhadap anjuran pemerintah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, tenaga medis, para dokter, semua dapat berkarya dengan baik, dengan kesehatan yang baik. Kami percaya sepanjang hari ini kebutuhan pangan sandang papan kami Tuhan adakan, Tuhan cukupkan. Kami sambut hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus.